Sebagai seorang bujangan, tentu saja setiap kali melihat seorang perempuan cantik datang ke banknya, Stanley akan mencoba menggodanya. Tapi Stanley tidak tahu bahwa wanita yang datang kali ini adalah seorang komplotan perampok bank. Tas yang dibawanya terdapat kamera tersembunyi yang terhubung ke markas komplotan mereka. Stanley malam ini sudah berjanji akan datang ke sebuah pesta, sehingga ia pun menyewa sebuah mobil untuk datang ke klub. Namun ternyata mobil yang diberikan kepadanya sangat butut. Setelah Stanley sampai, ternyata komplotan perampok bank tadi ada di klub ini. Dan Stanley masih tidak tahu bahwa mereka semua adalah penjahat. Bahkan karena penampilannya yang lusuh, Stanley tidak diizinkan masuk ke dalam. Karena terus memaksa, ia malah dilempar ke jalan. Dan tepat pula saat itu, ada nasabah Stanley yang cantik tadi itu di sini. Karena gengsi, ia malah sempat tak mau mengaku bahwa mobil butut itu miliknya. Namun saat sedang ngamuk di tengah jalan, Stanley seperti melihat ada seseorang yang hanyut di sungai. Cepat-cepat ia berlari ke sungai, dan ternyata itu hanyalah tumpukan sampah yang berbentuk seperti manusia. Tapi Stanley menemukan sebuah topeng yang mencurigakan. Ia pun ingin mencoba memakainya, namun Stanley malah dipergoki oleh polisi. Topeng misterius tadi pun ia bawa pulang ke rumahnya. Karena sangat penasaran, ia pun iseng memakai topeng itu. Namun ada hal aneh yang dirasakannya. Akhirnya topeng itu pun terpasang dengan sempurna di wajahnya. Tubuh Stanley berputar kencang dan penampilannya berubah menjadi hijau seperti ini. Stanley pun juga seperti tidak bisa mengendalikan diri. Dan yang ada, ia malah membuat keributan di depan kamar apartemennya. Salah satu tetangganya pun sangat ketakutan setelah melihat wujud Stanley dan mencoba mengusirnya. Karena wujudnya yang sangat aneh, para preman jalanan mengira Stanley adalah seorang badut. Bukannya kabur, Stanley malah membuat para preman ini semakin kesal. Dan saat akan diburu, ada saja hal aneh yang dilakukannya. Stanley malah berpura-pura menjadi badut. Dan saat para preman ini sudah kebingungan dengan tingkah lakunya, barulah Stanley mengeluarkan sebuah senjata untuk mengusir para preman ini. Bahkan ia juga sempat membuat kekacauan di sebuah bengkel yang sudah pernah membuatnya malu karena meminjamkan mobil rongsokan. Keesokan harinya, Stanley malah tidak sadar dan lupa dengan semua kekacauan yang dibuatnya tadi malam. Topeng hijau ini pun juga sudah terlepas dari wajahnya. Namun ia dikagetkan karena ada polisi yang menggedor kamarnya dan mengatakan bahwa terjadi penembakan dan kerusuhan di apartemennya tadi malam. Melihat bekas kekacauan ini, barulah Stanley sadar bahwa semua keributan yang dibuatnya tadi malam adalah kenyataan dan bukan sebuah mimpi. Setelah sadar bahwa topeng ini adalah benda mengerikan yang bisa membuat masalah besar nantinya, Stanley pun membuangnya, namun topeng itu malah masuk kembali ke kamarnya tanpa sepengetahuan Stanley. Saat sedang tidur, Stanley memimpikan satu nasabah di bank tempat dia bekerja yang begitu cantik. Dan ketika Stanley sangat ingin bertemu dengan wanita itu yang bekerja di sebuah klub mewah, ia pun kepikiran untuk menggunakan lagi topeng hijau ini. Karena dengan topeng ini, Stanley bisa melakukan apapun sesukanya. Untuk masuk ke dalam klub mewah, tentu saja ia butuh uang. Maka dari itu, Stanley pun malah merampok bank tempat ia bekerja. Para perampok lain yang juga sedang menjalankan aksi mereka di waktu yang sama sangat kaget dengan kehadiran perampok lain semacam Stanley.